Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) telah mengumumkan hasil pemilu legislatif 2024. Meski suara sah parpol belum dikonversi ke kursi di parlemen, hasil simulasi jumlah keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2024 sudah diketahui di kisaran 21 hingga 22%. Bagaimana kita melihat angka tersebut? Apakah lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya dan apa saja yang perlu didorong untuk tercapainya kursi keterwakilan 30% perempuan di parlemen? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Mauliza Dona Swenstani. Selamat sore, Bu Mauliza. Apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat sore, Mbak Laras. Baik, Bu. Jika kita lihat hasil simulasi keterwakilan perempuan pada pemilu 2024 ini ada di kisaran 21 hingga 22%. Memang belum mencapai 30%. Namun apakah hasil tersebut sudah memenuhi harapan dalam pemilu kali ini? Iya, Mbak Laras. Tentunya kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan keterpilihan perempuan dari tahun-tahun sebelumnya, memang ketika besok ini angka 22% ya, atau sekitar 128 perempuan bisa terpilih ke parlemen, khususnya di DPR RI, ini merupakan angka yang paling tinggi sepanjang kita menyelenggarakan pemilu gitu ya, kecuali di era Orde Baru ya, kita ekskludkan itu dulu lah pemilu Orde Baru gitu. Selama era reformasi memang ketika ini benar menjadi 22%, ini adalah yang terbaik. Karena kita tahu dulu 2019 itu hanya sekitar 20,9%, atau kalau kita bulatkan bisa 21%, kemudian ketika ada PAW gitu ya. Dan sekarang 22% itu memang angkanya lebih baik, sekitar meningkat 1,6% kalau kita bandingkan dengan yang periode lalu. Nah, namun kalau kita lihat apakah ini sudah cukup gitu perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, tentu belum ya. Kan targetnya minimal adalah 30%. Jadi kita masih ada 7% lagi yang harus kita kejar, dan sebetulnya tidak berhenti di 30% gitu. Ketika nanti sudah tercapai 30%, harapannya adalah akan terus meningkat. Angka 30% ini kan sebetulnya yang sering jadi salah kaprah ya di masyarakat. Bahkan ada partai politik sendiri yang masih keliru dalam menafsirkan angka 30% ini. Jadi kadang banyak ketika saya ngobrol dengan teman-teman partai, terutama ketika yang di daerah gitu ya, mereka justru berpikirnya kenapa sih perempuan harus dibatasi 30% gitu, padahal enggak. Ini adalah critical mass atau angka minimal yang harus diraih. Nah, 30% ini dipercaya kalau kita belajar tentang teori kebijakan, 30% ini adalah angka yang bisa menyeimbangkan 70% suara mayoritas gitu. Makanya dalam sebuah perumusan kebijakan minimal kita butuh kekuatan tandingan sebesar 30% supaya suatu isu kebijakan itu bisa diloloskan. Nah, inilah kenapa sebetulnya secara nafas perjuangannya kita perlu ada keterwakilan perempuan minimal 30%. Nah, jadi kalau balik lagi tadi 22% ini memang lebih baik daripada tahun 2019, apalagi tahun-tahun sebelumnya, tetapi perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini ya. Kita harus tetap bisa mencapai target critical mass, dan juga setelah sudah tercapai target 30% itu harus bisa ditingkatkan lagi, karena tujuannya kan supaya perempuan ini lebih terberdaya, kemudian isu-isu yang spesifik perempuan itu bisa dibawa oleh perempuan itu sendiri, karena kan supaya perempuan itu bisa menjadi pesan dan juga pembawa pesan dari sebuah isu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, begitu. Baik, menarik sekali nih Bu Dona ya, walaupun memang 22% ini merupakan angka tertinggi di sepanjang masa reformasi begitu ya, namun tentunya angka 22% ini masih belum cukup begitu ya, karena angka minimalnya sendiri adalah 30% agar perempuan atau suara perempuan ini dapat turut menyeimbangkan kebijakan-kebijakan atau suara-suara yang memang nantinya akan dilakukan di parlemen begitu ya. Jika kita bandingkan dengan 2 atau 3 pemilu sebelumnya begitu ya, 2019 kemudian 2014, ini kan memang ada peningkatan ya Bu ya. Dari tahun 2019 tadi disampaikan angkanya ialah 20,9, dan di tahun 2024 ini menyentuh angka 22%. Memang ada peningkatan, tapi apakah peningkatan ini sebetulnya signifikan atau sebetulnya cenderung stagnan menurut Bu Dona? Iya, kalau kita mau menyebut ini sebuah capaian yang signifikan, memang kalau angka 1,6% itu secara
numerik memang terlihat tidak signifikan ya, tetapi menurut saya bagi sebuah perjuangan kelompok perempuan untuk yang kita tahu secara starting pointnya antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda ya dalam politik gitu, ketika rekognisi masyarakat begitu ya, apalagi yang sebenarnya tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain gitu kan, itu masyarakat cenderung lebih kental dengan budaya patriarkinya, dan rekognisi masyarakat tentunya terhadap peran perempuan di ranah publik ya, tidak hanya politik itu kan biasanya perempuan itu selalu didomestifikasi, selalu dikeluarkan dari ranah-ranah publik seperti itu, apalagi untuk politik yang memang beberapa teoritisi juga menyebutkan politik itu adalah male dominated gitu ya, didominasi oleh perempuan. Jadi meskipun hanya meningkat 1,6%, tapi ini bagi saya merupakan prestasi ya yang harus selalu kita tingkatkan. Dan ini kemudian menjadi make sense gitu ya, Mbak, menjadi wajar ketika kenapa kemudian naiknya hanya sedikit. Tapi ini dibilang sebuah prestasi ya, karena memang sebetulnya kebijakan yang kita anut di Indonesia dengan adanya diatur oleh di Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Parpol itu adalah kebijakan yang bersifat inkremental. Jadi kebijakan afirmasi politik bagi perempuan di Indonesia itu kan sebetulnya kebijakan yang orientasinya adalah proses. Makanya ada berawal dari himbauan untuk memperhatikan kuota 30% bagi perempuan di pencalonan, kemudian memperhatikan 30% di struktur DPP sampai akhirnya diwajibkan. Nah, ini kan sebuah proses memang, dan kalau memang ini adalah proses bersifat inkremental atau bertahap, itu memang kita tidak bisa serta-merta membandingkan dengan misalnya negara Rwanda gitu ya, di Afrika yang memang mereka kebijakan afirmasi politiknya itu khusus untuk perempuan. Mereka adalah kalau kita bisa katakan mereka adalah kebijakan yang fast track. Jadi mereka punya memang pemilu khusus perempuan. Nah, itu makanya angka perempuan di parlemen mereka cenderung lebih tinggi, dan itu bisa cepat dari satu periode pemilu ke periode lainnya. Nah, tapi kalau dengan Indonesia dengan model kebijakan yang bersifat inkremental yang berorientasi pada proses, adanya peningkatan 1,6 ini memang sudah patut kita syukuri, dan ini harus menjadi koreksi lagi atau bahan evaluasi ke depan supaya secara inkremental juga keterwakilan perempuan di Indonesia ini bisa terus naik gitu. Karena kita sebetulnya kondisinya sama ya seperti negara-negara di Skandinavia gitu, yang sekarang perempuannya sudah lebih mendominasi parlemen, tapi mereka membangun itu dari 70 tahun silam bahkan lebih gitu dah. Makanya ketika kita terus berprogres naik dari mulai yang mulai kentara itu kan dari 2004 sampai dengan 2024 kita selalu berprogres naik, ini merupakan sebuah capaian yang baik ya, dan diharapkan untuk pemilu nanti 2029 itu bisa naik lagi. Dan yang paling penting adalah masyarakat, society ini sudah lebih welcome terhadap perempuan yang hadir di politik gitu ya. Ini merupakan sebuah capaian yang baik kayak gitu, karena dengan kebijakan yang bertahap tadi society-nya atau masyarakatnya sudah mulai berubah paradigmanya, dan juga partai politik juga diharapkan lebih woman friendly lagi ya, lebih ramah terhadap perempuan lagi gitu sih, Mbak. Kita melihat berbagai latar belakang, termasuk latar belakang budaya Indonesia yang lebih patriarkisme, dan juga dengan adanya afirmasi politik Indonesia yang cenderung tadi ya bertahap atau instrumental tadi, angka 1,6 yang terlihat kecil ini sebetulnya sesuatu prestasi yang patut kita banggakan bersama-sama begitu ya Bu Dona ya. Jika kita melihat undang-undang, melihat undang-undang juga yang mengamanatkan 30% keterwakilan perempuan dalam setiap pencalonan, ini tadi disampaikan juga oleh Bu Dona agar menjadi penyeimbang begitu ya dari 70% suara yang lain. Selain itu sebetulnya apa saja Bu Dona semangat keterwakilan perempuan dalam perkembangan demokrasi? Ya, jadi semangat keterwakilan perempuan itu sebetulnya akhirnya berangkat mengapa sih perempuan harus ada di parlemen gitu ya. Yang jelas pertama kalau kita melihat secara proporsi warga negara itu kan
bahkan tidak hanya warga negara ya, penduduk di dunia ini, manusia di dunia itu sebetulnya proporsinya kan 50 banding 50 ya, 50% laki-laki, 50% perempuan. Dan kalau misalnya kita melihat di Indonesia juga proporsinya kurang lebih 50-50 ya, antara laki-laki dan perempuan. Dan karena kita menganut demokrasi, jelas demokrasi itu tidak boleh ada yang tertinggal. Dan kalau misalnya demokrasi itu meninggalkan perempuan atau peran perempuan dalam aktivitas demokrasinya, berarti demokrasi itu sebetulnya hanya untuk setengah warga negaranya, karena yang 50% lainnya tidak diikutkan. Nah, itu dia kenapa secara gampangnya kita perlu ada perempuan di parlemen. Dan kalau saya biasanya melihat kenapa kemudian perempuan perlu ada di parlemen itu gampangnya karena 4S gitu. Jadi perempuan itu perlu karena yang pertama perempuan bisa menjadi simbol. Jadi kehadiran perempuan itu di suatu negara, dia menjadi simbol bahwa perempuan itu eksis loh perannya di ruang publik, termasuk di ruang politik. Dan ini juga mencerminkan bahwa simbol keadilan di sebuah negara demokrasi itu gitu. Setelah simbol kemudian perempuan ketika hadir di ketika hadir di parlemen itu sebetulnya memberikan style yang berbeda di parlemen itu sendiri. Jadi kalau mungkin kita narasi tentang politik, kita biasanya selalu menganggap politik itu keras, kemudian korup, penuh dengan hal yang ngotot-ngotot dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika perempuan datang bisa mengubah style itu melalui cara-cara yang lebih negosiatif dan lain sebagainya, cara-cara yang cenderung lebih melekat pada identitas perempuan ya, yang diasumsikan perempuan itu lembut dan lain sebagainya. Perempuan itu sebetulnya bisa menjadi style yang berbeda di parlemen atau lebih besarnya lagi di dunia politik suatu negara itu. Kemudian S yang ketiga adalah substance. Jelas kenapa kita perlu perempuan di parlemen, karena perempuan ini penting bagi substansi, khususnya kebijakan-kebijakan yang bersifat sensitif isu-isu perempuan, seperti misalnya kebijakan tentang cuti melahirkan, bahkan mungkin misalnya cuti menstruasi dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang memang hanya perempuan yang mengetahuinya. Memang kebijakan-kebijakan ini sebenarnya bisa diwakilkan terhadap wakil siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ketika dia tidak hanya stand for sebuah kebijakan, atau dia tidak hanya berdiri untuk sebuah kebijakan yang dititipkan kepada dia, tetapi dia juga menjadi pesan dari kebijakan yang dia bawa, maka itu secara substansi kebijakan bisa lebih baik. Dan studi-studi juga mengatakan ketika perempuannya lebih banyak di parlemen atau perempuannya banyak di parlemen ya lebih dari 30%, itu biasanya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan ibu dan anak, dan bahkan berkaitan dengan peningkatan ekonomi negara, itu lebih baik gitu ketika ada sosok perempuan di parlemen yang banyak. Dan yang terakhir adalah sense. Jadi ketika satu perempuan saja hadir di parlemen, itu bisa meningkatkan sense of belonging dari perempuan-perempuan lain, atau rasa memiliki bahwa oh iya, ada wakil saya seorang perempuan di parlemen, berarti negara ini juga hadir untuk saya karena ada yang sesama perempuan di sana. Jadi memang perempuan ini menjadi sangat penting ya untuk hadir di parlemen. Semangatnya karena kita adalah negara demokrasi yang tidak boleh meninggalkan satu pihak pun dalam aktivitas demokrasinya untuk menjaga keadilan dan juga equality ya, persamaan keadilan di dalam negara demokrasi ini. Begitu Mbak Laras. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali Bu Dona, ada 4S begitu ya terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen. Ada simbol, style, substance atau substansinya, dan juga sense. Ini poin-poin yang memang sangat penting mengapa perempuan harus ada di parlemen begitu ya. Dan jika kita melihat bagaimana perempuan hadir, tentunya ini dapat menjadi sesuatu yang sangat baik begitu ya di parlemen dan juga di pemerintahan. Namun sebetulnya di Indonesia sendiri bagaimana minat wanita Indonesia untuk terjun di politik sehubungan dengan tadi yang udah Mbak Bu Dona sampaikan juga terkait dengan budaya ketimuran kita yang cenderung lebih didominasi oleh pria ini? Ya, kalau kita bertanya masalah motivasi, sebetulnya beberapa kali saya riset dan saya bertanya dengan kader-kader partai politik perempuan gitu, semangat politisi perempuan di Indonesia itu sangat luar biasa. Kalau
kita lihat angka proyeksinya kan 22% ya. Angka 22% ini betul-betul diraih oleh perempuan dengan perjuangannya. Karena kalau kita lihat partai politik itu tidak sebegitu besarnya memberikan support ya atau dukungan terhadap caleg perempuan sebetulnya. Ini harus kita sadari bersama bahwa ketika kami pernah waktu itu BRIN masih bernama LIPI gitu, waktu tahun 2021 kami pernah membuat survei, kita tanyakan kepada partai politik ketika dalam satu kasus ada dua kandidat yang sama-sama potensial, tetapi yang satu laki-laki dan satu perempuan, siapa yang akan diprioritaskan, dan ternyata mayoritas partai politik itu menjawab laki-laki. Berarti ini kan menjadi sebuah masalah. Partai politik sendiri itu bias antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya perempuan-perempuan Indonesia, politisi-politisi perempuan khususnya yang mereka sudah di partai politik itu mereka sangat militan. Mereka bahkan kebanyakan menjadi motor penggerak dalam kampanye politik partai itu maupun capres-cawapresnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara perempuan tidak berkapasitas belum tentu gitu. Karena ternyata praktik di lapangannya adalah para politisi perempuan ini luar biasa militannya mereka. Jadi yang harus kita perbaiki adalah militansi ini harus diwadahi yang betul. Dan diwadahi yang benarnya di sini adalah sistem partai politiknya dan juga sistem politik dan sistem pemilu tentunya yang harus bisa lebih ramah perempuan lagi. Dan karena gerbang utamanya adalah gatekeeper-nya itu adalah partai politik, jadi partai politik juga harus bisa merekognisi potensi-potensi dari perempuan itu gitu. Tidak hanya perempuan petahana atau perempuan yang memiliki modal finansial yang bagus gitu ya, yang banyak, tetapi juga seluruh potensi dari kader-kader perempuan itu harus bisa dipetakan dengan benar, karena memang harus kita akui bahwa hambatan struktural, hambatan institusional yang berkaitan dengan sistem politik, sistem pemilu, situasi demokrasi Indonesia, dan juga bagaimana manajemen partai politik itu sendiri masih menjadi hambatan bagi perempuan, yang sebetulnya ketika ada orang bilang bahwa ya perempuan selama ini tidak kita masukkan karena memang tidak punya kapasitas. Loh, tidak di situ. Poinnya adalah ketika partai politik bisa merekognisi peran perempuan yang potensi perempuan yang begitu besar, harusnya partai politik itu memang bisa mengkader perempuan-perempuan ini dengan baik sehingga mereka tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Mereka tidak jalan sendiri-sendiri dengan kekuatannya masing-masing, tetapi memang harus betul-betul diwadahi dan tidak ada lagi bias di dalam partai politik, karena sangat sayang ketika kita tidak memanfaatkan potensi dari perempuan-perempuan politisi Indonesia yang sangat militan sebetulnya, begitu. Baik, berarti berdasarkan riset sendiri ini sebetulnya minat ataupun antusiasme perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik dan juga untuk benar-benar menjalankan perannya di dunia politik ini sebetulnya sangat besar dan bahkan bisa disebut tadi militan begitu ya. Namun di dalam perjalanannya seringkali perempuan ini menemui berbagai hambatan, salah satunya adalah partai politik sebagai wadah pembentukan atau kaderisasi ini sendiri seringkali bias terhadap perempuan meskipun memiliki potensi yang sama dengan laki-laki begitu ya. Bu Dona, terakhir singkat saja, apa harapan Ibu terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen? Ya, harapan saya dan juga mungkin aktivis perempuan lainnya yang concern di dunia politik bahwa angka 22% ini sebaiknya yang pertama pasti tidak turun gitu ya, karena kan sekarang lagi banyak masa sengketa hasil gitu, dan kami harapkan 22% proyeksi yang sudah beberapa pihak hitung manual termasuk kami itu tidak kemudian menjadi turun, tetapi mungkin bisa naik. Itu yang pertama, hal yang paling mudah. Tapi untuk hal jangka panjangnya harapannya adalah supaya partai politik ya terutama, karena gerbang utamanya di partai politik itu bisa lebih merekognisi peran perempuan tadi. Jadi partai politik itu tidak menjadi sebuah hambatan seperti langit-langit kaca, glass ceiling gitu, yang seolah-olah nggak ada hambatannya, tidak terlihat, tetapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh partai itu menghambat peran perempuan. Jadi harapannya adalah partai politik ini tidak terjebak dalam sebuah jebakan maskulinitas yang seolah partai politik ini sudah ramah terhadap perempuan, tapi sebetulnya ada banyak hal yang menghambat
karir politik perempuan dari partai politik itu sendiri. Partai politik ini harus lebih ramah perempuan dan juga secara sistem ini kita berbicara skup yang lebih besar dalam arti negara itu juga harus bisa memfasilitasi agar partai politik ini bisa ramah perempuan. Misalnya dengan mewajibkan dana banpol itu 10%-nya lah minimal, atau kalau bisa 30%-nya itu memang digunakan oleh partai politik betul-betul untuk membentuk kader-kader perempuan yang potensial, sehingga ketika ada sinkronasi antara kebijakan negara dengan kebijakan partai politik, maka ini bisa menciptakan iklim yang lebih ramah perempuan sehingga keterwakilan perempuan ke depan akan terus membaik. Baik, kita harapkan bersama partai politik sebagai gerbong utama kaderisasi tokoh-tokoh politik di tanah air dapat lebih menciptakan iklim yang lebih baik lagi untuk seluruh perempuan di tanah air. Terima kasih banyak Ibu Mauliza Dona Swenstani selaku peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN telah bergabung bersama kami dalam pilihan rakyat pada sore hari ini dan juga memberikan insight yang sangat baik bagi kita semua. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, Ibu. Selamat menjalankan hari. Terima kasih.